Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Leli Herawati. Kali ini saya akan mengajak kalian melanjutkan materi kita pada bab termokimia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan termokimia. Oke, langsung saja. Jadi persamaan termokimia ini merupakan persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol dari zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Nah, jumlah mol ini ditunjukkan oleh koefisien reaksinya dan menyertai pula perubahan entalpi atau delta H yang menyertai reaksi tersebut. Jadi persamaan termokimia bukan hanya persamaan reaksi kimia secara umum, tetapi di sini ada informasi tentang delta H atau perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Nah, jadi yang perlu dipahami juga pada persamaan termokimia, koefisien reaksi ini menyatakan mol dari reaksi tersebut. Sebagai contoh, nah di sini diberikan satu persamaan termokimia, yaitu reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen, setengah gas oksigen menghasilkan H2O. Ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ini adalah reaksi atau persamaan reaksi kimia secara umum yang sering kita lihat, ya. Dan ini juga sudah pernah dipelajari di kelas 10. Jadi persamaan reaksi di sini ada zat-zat yang bereaksi, kemudian ada zat hasil reaksi, ada fase dari zat-zat yang bereaksi ataupun zat hasil reaksi. Kemudian ada koefisien. Jadi H2 di sini koefisiennya 1, O2 koefisiennya setengah, H2O koefisiennya 1. Nah, cuman pada persamaan termokimia ini ada informasi tentang perubahan entalpi atau delta H. Nah, delta H-nya di sini ini bertanda negatif, ya, negatif 285,5 kJ. Jadi tanda negatif di sini menandakan bahwa reaksi ini ya berlangsung eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalor. Nah, jadi di sini bisa kita katakan bahwa pembentukan 1 mol air ini disertai dengan pelepasan kalor sebesar 285,5 kJ. Nah, pembentukan 1 mol air ini ya dari 1 mol hidrogen, ya, 1 mol gas hidrogen yang direaksikan dengan setengah mol gas oksigen. Nah, bagaimana kalau pembentukannya 2 mol air? Nah, jika pembentukannya 2 mol air, maka reaksi yang pertama ini ya harus kita kalikan 2, ya, sehingga nanti di sini akan menjadi 2H2 ditambah 1O2, ya, karena setengahnya tadi sudah dikali 2 menghasilkan 2H2O, ya. Jika persamaan reaksinya dikali 2, maka perubahan entalpinya juga harus dikali 2, sehingga di sini perubahan entalpinya menjadi negatif 571 kJ, ya, dari negatif 285,5 kJ dikali 2, ya. Nah, persamaan termokimia ini berarti menyatakan bahwa 2 mol gas hidrogen
yang bereaksi dengan 1 mol gas O2 ini akan menghasilkan 2 mol H2O dengan melepaskan kalor sebesar 571 kJ. Ya, jadi tanda negatif di sini menyatakan reaksinya berlangsung secara eksoterm. Nah, jadi di sini kita menggunakan aturan yang terdapat pada persamaan termokimia. Nah, aturannya apa saja? Kita lihat dulu ya. Jadi di sini ada beberapa aturan yang harus kita pahami dalam menuliskan persamaan termokimia. Yang pertama, jika reaksi dikali N, maka delta H juga dikali N. Ya. Sebagai contoh, setengah gas nitrogen ditambah dengan 3/2 gas hidrogen menghasilkan 1 gas NH3 atau gas amonia. Ya. Di sini delta H-nya sama dengan negatif 46 kJ. Jadi di sini reaksi pembentukan 1 mol NH3 dari setengah N2 dengan 3/2 H2 ini membebaskan kalor sebesar negatif 46 kJ. Nah, jika yang dibentuk adalah 2 mol gas NH3, maka persamaan reaksi ini harus dikali 2, sehingga nanti akan dihasilkan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 mol NH3. Nah, jika persamaan reaksinya kita kalikan 2, maka delta H-nya juga harus dikali 2. Ya, berarti negatif 46 dikali 2 menghasilkan negatif 92 kJ. Berikutnya, yang kedua, jika reaksi dibagi N, maka delta H juga dibagi N. Sebagai contoh, 2 gas hidrogen ya ditambah dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol air. Nah, di sini delta H-nya negatif 571 kJ. Nah, ketika pembentukannya menjadi 1 mol air, maka reaksi ini dibagi 2. Jika reaksinya dibagi 2, maka hasilnya akan menjadi 2H2 itu menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan 1H2O. Nah, di sini karena persama reaksinya ya sudah dibagi 2, maka delta H-nya juga harus dibagi 2. Jadi yang tadinya pembentukan 2 mol air dibebaskan kalor sebesar 571, berarti ketika pembentukan 1 mol air, maka yang dibebaskan kalornya atau perubahan entalpinya itu setengahnya ya, atau 285,5 kJ. Berikutnya aturan yang ketiga. Jika reaksi dibalik, maka tanda delta H-nya juga berlawanan ya atau dibalik. Contoh, H2 plus setengah O2 menghasilkan 1 mol H2O. Maka di sini dibebaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Jadi tandanya negatif, berarti reaksinya eksoterm. Nah, jika reaksi ini saya balik ya menjadi H2O
ya, terurai menjadi gas hidrogen, ya, 1 mol gas hidrogen plus setengah mol gas oksigen, maka tanda delta H atau perubahan entalpinya itu tidak lagi negatif tetapi berlawanan, yaitu positif. Berarti di sini penguraian 1 mol H2O itu menyerap kalor sebesar 285,5 kJ. Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang persamaan termokimia, maka di sini saya akan berikan satu contoh soal. Oke, ini dia. Kita lihat pembakaran 1,6 gram metana atau CH4 dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, reaksi ini ternyata dibebaskan kalor sebesar 89,2 kJ. Diketahui AR karbon sama dengan 12, H sama dengan 1. Pertanyaannya, berapakah kalor yang dibebaskan setiap 1 mol CH4? B. Tuliskan persamaan termokimianya. C. Gambarkan diagram entalpinya. Baik, sekarang kita coba selesaikan soal ini. Oke, pertama kita lihat dulu. Yang diketahui tadi pembakarannya untuk 1,6 gram metana. Ya, untuk 1,6 gram metana ternyata dibebaskan kalor itu sebesar 89,2 kJ. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pernyataannya adalah dibebaskan kalor sebesar 89,2 kJ. Nah, ini menandakan bahwa reaksinya merupakan reaksi eksoterm. Berarti nanti delta H-nya itu bertanda negatif. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kalor yang dibebaskan untuk 1 mol CH4? Ya. Berarti sekarang kita cari tahu dulu yang 1,6 gram ini berapa mol, ya, dengan cara mencari molnya, ya. Jadi mol itu sama dengan massa dibagi dengan mR, ya. Nah, masanya tadi 1,6 gram, ya. Sekarang kita cari mR-nya, berarti kalau kita lihat AR-nya C di sini 12, ya. Kemudian H ini banyaknya 4. ARH itu 1. Berarti kalau ada 4 berarti 1 kali 4. Ya, sehingga nanti kita peroleh MR-nya 12 ditambah 4. Ya. Oke. Jadi molnya untuk 1,6 gram ya dibagi MR-nya 16 itu hasilnya 0,1 mol. Atau 1/10 mol. Jadi yang 1,6 gram ini 0,1 mol. Ya, itu dibebaskan kalor atau perubahan entalpinya negatif 89,2 kJ. Nah, tadi pertanyaannya untuk 1 mol. Berarti kalau kita lihat di sini ya, untuk 1 mol CH4 ya dari 0,1 mol itu adalah 10 kalinya. Ya. Berarti nanti ketika reaksinya dikali 10 berarti delta H-nya juga dikali 10. Sehingga diperoleh perubahan entalpinya adalah negatif 89,2 kJ dikali 10, hasilnya negatif 892 kJ. Ya. Jadi kalor yang dibebaskan setiap 1 mol CH4 itu adalah 892 kJ.
Baik, untuk pertanyaan kedua, tuliskan persamaan termokimianya. Nah, sekarang kita lihat. Dalam persamaan termokimia, ya, kita harus menuliskan zat-zat yang bereaksi, zat hasil reaksi, kemudian menuliskan fase dari zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksinya. Kemudian reaksinya harus setara dengan cara menambahkan koefisien, ya, agar ruas kiri itu setara dengan ruas kanan. Kemudian menyertakan informasi tentang perubahan entalpi, ya. Oke, sekarang kita perhatikan, ya. Jadi pada soal ini yang dibakar itu adalah gas metana dengan mereaksikan dengan gas oksigen. Berarti gas metana dan gas oksigen ini merupakan zat-zat yang bereaksi. Nah, dari hasil pembakaran ini diperoleh karbon dioksida dan uap air, ya. Jadi CO2 dan H2O ini merupakan zat hasil reaksi, ya. Nah, berikutnya kita tuliskan fase-fasenya, ya. Jadi karena CH4 itu berupa gas yang dibakar dengan gas oksigen. Nah, di sini fasenya kita tulis dihasilkan CO2 yang berupa gas juga dan uap air. Berarti H2O-nya juga dalam fase gas. Lalu kita setarakan, ya. Nah, karena di sini C-nya 1, berarti di ruas kanan juga 1. Nah, di sini hanya 4. Berarti di ruas kanan, ya, kita tinggal tambahkan koefisiennya 2, ya, sehingga hanya sama-sama 4 seperti di ruas kiri, ya. Lalu kita lihat oksigennya, ya. Di sini dihasilkan CO2, berarti O-nya di sini ada 2, kemudian 2H2O, berarti O-nya juga di sini 2. Berarti ada 4 O di ruas kanan, ya. Sehingga O2 di ruas kiri harus diberi koefisien 2 sehingga nanti jumlahnya setara dengan di ruas kanan, ya. Berikutnya kita sertakan informasi tentang perubahan entalpinya. Tadi 1 mol CH4 itu kalori yang dibebaskan sebesar 892 kJ. Berarti perubahan entalpinya ini bertanda negatif, ya, sebesar 892 kJ. Berikutnya yang ketiga, gambarkan diagram entalpinya, ya. Nah, ini menggambarkan diagram entalpi sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, ya. Nah, jadi di sini kalian bisa buat diagramnya, ya. Oke, karena di sini reaksinya merupakan reaksi eksoterm, ya, maka ya, jadi reaktan itu berada di atas, ya, kemudian produknya di bawah, ya, dengan arah panah ke arah bawah, yang menandakan bahwa delta H itu bertanda negatif, ya. Nah, jadi di sini reaktannya dituliskan berarti CH4 plus 2O2 menghasilkan produknya yaitu CO2 plus 2H2O, ya. Nah, di sini disertakan dengan perubahan entalpinya sebesar negatif 892 kJ, ya. Nah, demikian penjelasan tentang persamaan termokimia kita kali ini. Nah, berikutnya untuk menguji sejauh mana kalian memahami materi tadi, maka di sini ada tugas yang bisa kalian selesaikan. Ada 5 soal di sini, ya. Nah, ini bisa kalian coba selesaikan, ya. Di sini tugasnya khusus untuk menuliskan persamaan reaksi termokimia untuk kelima soal ini, ya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah kalian pahami.
Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.